Ditambahin dikit jadi karya gimana. Jadi hal yang kompleks itu bisa dijelaskan dengan rasa, dengan suatu hal yang simpel. Saya tuh teringat Bruce Lee gitu loh. Bruce Lee itu mengatakan kamu jangan takut pada orang yang belajar 1000 jurus, tapi takutlah pada orang yang belajar 1 tendangan 1000 kali gitu. Jadi banyak hal juga yang diajarkan kami, banyak hal juga yang diajarkan ke saya. Bapak, ibu-ibu ingkang satuhu kinurmatan, kula minangka talangi ngatur rukun warga Songo, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Ngayogyakarta, ngaturaken bela sungkawa awit sedanipun swargi Bapak Dr. Andes Titus Liber, Master Seni, warga rumaos Kecalan, swargi Bapak Titus piantun sari. Kawan-kawan semua, saya tidak mewakili isi, saya asli drop out isi. Saya mewakili kawan-kawan seniman, karena Titus ini mungkin Mbak tahu ya, belakangan ini sangat intensif bergaul bersama kami yang relatif lebih muda. Saya itu mengakses Titus lagi ketika COVID menerkam kehidupan kita. Waktu itu saya memproduktifkan kawan-kawan pensiunan dari semua sektor seni, termasuk seni rupa dan yang sifatnya elementer. Pilihan saya salah satunya jatuh ke Titus, karena Titus itu dulu waktu saya masih mahasiswa asli, dia seorang asisten untuk program studi mata kuliah nirmana atau desain elementer. Jadi semua pelukis-pelukis itu mesti mengerti soal prinsip-prinsip desain elementer jika lukisannya ingin bagus. Saya termasuk didikannya Titus. Saya ingat saya waktu itu dia asistennya Pak Amin Prayitno dan Pak Fajar Siddiq. Lalu saya BO, saya menemani perjalanan dia. Seingat saya ketika dia pameran tunggal pertama di Erasmus Swiss, itu saya sudah modal mandir ke Jakarta. Saya sering menemani Titus sampai pada akhirnya COVID menerkam kehidupan kita, dan seharusnya tadi malam Titus itu bersama kami. Dia sudah WA-an dan sudah mendaftarkan namanya untuk ikut pertemuan di Padepokan Seni Bagong, karena tadi malam kawan-kawan seniman itu reunian bersama Kapolda yang lama dan Kapolda yang baru. Titus sudah mendaftarkan namanya dan Japri kepada saya mengatakan, jangan lupa muter TV nonton siaran langsung bola. Tapi keinginannya tidak terpenuhi karena siang hari saya kaget
Titus sudah mendahului kita soal Gusti Allah. Ya sudah, tadi malam bersama Kapolda yang lama, Kapolda yang baru, para polisi yang hadir, kawan-kawan seniman, kami semua mendoakan Titus. Jadi begitulah, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya ketahui tentang Titus, dan saya yakin teman-teman semua, terutama para pelukis-pelukis, perupa-perupa, alumni isi yang tidak BO pasti menyimpan jejak peran dari Titus Liber. Tanpa Titus Liber, kalian tidak berarti apa-apa. Terima kasih Titus. Bapak Ibu sekalian, sudah selesai acara untuk pemberangkatan jenazah pada saat ini. Oleh karena itu, acara yang terakhir adalah penutup peti. Masih ada waktu beberapa menit lagi mungkin kepada Bapak Ibu sekalian ingin mendoakan atau menyaksikan Bapak itu sebelum peti ditutup. Kami persilahkan.
Enggak, ngalor. Oke. Nih, aman yuk. Nih. Ya, Pak, hati-hati. Iya tadi nih, medun. Medun kayak medun. Ayo. Nah. Maju. Go. Dek, apa bener nih? Kanan kiri nih. Kasih coba, Kak. Nah, ini kan. Mengko kembali semula ya dari depan di belakang. Oke. Ya. Pada tempat peristirahatan di tempat ini, kami menyerahkan keluarga, kami menyerahkan setiap hati kami masing-masing yang boleh melepaskan hamba-Mu untuk kembali kepada asalnya. Kami serahkan ini semua dalam penyertaan-Mu, Tuhan Sang Pemilik hidup. Amin. Kita semua, terima kasih untuk keluarga atas waktunya membacakan riwayat hidup Dr. Andes Titus Liber, MSN, karena selama separuh hidup beliau telah mengabdi pada Lembaga ISI Yogyakarta. Riwayat hidup Dr. Andes Titus Liber, MSN, NIP 1954071950310001. Tempat tanggal lahir Ambon 31 Juli 1954. Pendidikan terakhir S2 Program Studi Penciptaan Seni ISI Yogyakarta, lulus tahun 2011. Jabatan fungsional beliau terakhir yaitu Rektor Kepala 1 Juni 2004. Pangkat golongan ruang beliau Pembina 4A 1 Oktober 2004. Unit kerja beliau di jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau: Sekolah Dasar Santo Yosep Makassar, lulus tahun 1967. Sekolah Menengah Pertama Persu Kartika Chandra Kirana, lulus tahun 1970. Sekolah Menengah Atas Protestan Berpiagam, lulus tahun 1973. S1 Seni Lukis di STSRI, lulus tahun 1982. S2 Program Studi Penciptaan Seni ISI Yogyakarta, lulus tahun 2011. Riwayat kepangkatan beliau:
calon pegawai negeri sipil golongan 3A TMT 1 Maret 1985, pegawai negeri sipil golongan 3A TMT 1 Februari 1987, penata muda tingkat 1 3B TMT 1 Oktober 1990, penata 3C TMT 1 April 1993, penata tingkat 1 3D TMT 1 Oktober 1998, pembina 4A TMT 1 Oktober 2004. Selama pengabdian beliau pernah menjabat sebagai pembantu dekan 3 Fakultas Seni Rupa pada periode 1998 hingga 2003. Yogyakarta, 20 Maret 2025. Terima kasih. Depan dulu, Pak. Buri, belakang. Manusia seperti bunga yang indah, tapi sebentar kemudian layu dan sirna, tetapi cinta Tuhan selalu abadi dalam kehidupan kita. Mari, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Saudara Maria, yang menderita sengsara atau pintar Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada ketiga bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, disudahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan Roh Kudus ada pada keluarga dan Bapak Ibu Saudara semuanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Atur nuwun sanget Bapak Ibu, Gusti berkahi, Gusti ingkang bales daya kesayangan panjenengan. Atur nuwun. Ya, Titus adalah sahabat yang sangat dekat dengan saya sejak dia kuliah, kemudian bersama-sama masuk menjadi dosen ISI Yogyakarta. Sebagai seniman dia juga sangat konsisten dengan karya-karyanya, terus melukis sampai akhir hayatnya. Selain itu sebagai teman secara pribadi saya juga sangat dekat, banyak hal yang kita lakukan bersama selama sekian tahun ini. Jadi saya pikir kontribusinya pada dunia pendidikan seni setelah sekian lama dia mengajar di ISI Yogyakarta, saya yakin cukup besar, dan dia salah satu dosen yang sangat dicintai sama mahasiswa-mahasiswanya. Ini Kak Aja. Bang Titus, selamat jalan ya. Aku sangat mengenang kebandelanmu, ngeyel, tetapi punya rasa setia kawan yang besar. Dedikasimu untuk Fakultas Seni Rupa ISI Jakarta sangat besar ya, dan banyak orang diam-diam mengagumi kamu. Selamat jalan ya, terus damai di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini saya dapat kabar sebetulnya tadi malam sebelum beliau meninggal. Ini adalah kuasa ilahi yang beberapa kali kita dibikin kaget, dan beberapa teman saya juga seperti ini. Saya dengan Pak Titus, meskipun beliau adalah dosen saya, tapi pergaulan kita sama beliau tidak ada batasnya, baik ketika beliau sedang mengajar maupun kita berpameran bersama. Justru kita sedang merancang untuk pameran berikutnya dalam tahun ini, kalau tidak salah September. Jadi ternyata takdir berkata lain, beliau lebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga orang-orang baik Pak Titus diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan segala kekilafannya, kesalahannya, dan diterima amal kebaikannya, dan ditempatkan di surga yang terbaik di sisi Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengantarkan jenazah Mas Titus ke pemakamannya di Makam Seniman Imogiri. Ya. Pak Titus itu mengenal saya mungkin sejak tahun 75 barangkali. Ya. Dia menjadi mahasiswa seni lukis. Nah, saya berkesan karena beliau ini adalah tenaga olahragaku yang paling ampuh. Segala permainan yang pakai bola dia menangan. Pingpong, tenis, basket, sepak bola bisa walaupun orangnya kecil. Ya. Jadi juara terus seni lukis itu untuk setiap pertandingan Dies Natalis gitu. Nah, di sisi lain dia ini orangnya keras tapi jujur. Kalau sudah punya prinsip akan dipertahankan sampai mati. Rela dikeluarkan dari kampus daripada dia merubah keputusan. Nah, kadang-kadang buat orang Jogja itu kurang kompromis. Kurang menarik untuk orang Jogja, tapi dia tetap dengan sikapnya seperti itu. Itu saya suka ya. Jadi orang Sumatera ketemu orang Ambon jodoh. Ya. Satu lagi keistimewanya, dia catur pinter. Kalau saya tidak bisa catur, saya bisanya gaple. Nah, kalau saya sudah pasangan dengan Titus, nggak ada yang mengalahkan.
Kita mainnya di sanggarnya Pak Edi. Kalau lagi ada borongan patung-patung, kita main di sana. Edi Sunarso. Edi Sunarso. Yang ikut tuh Pak Broto, Pak Tukiyo, Pak Edi Sunarso sendiri yang pelindung Gaple kampus Gampingan. Selamat jalan Pak Titus. Semoga kamu tenang di alam sana. Jangan lupa nanti kita susul. Papa itu dosen, seniman. Ada hal yang khusus nggak yang diingat oleh Anda tentang sosok Titus Liber? Ya, jadi dulu tuh waktu saya kecil gitu ya, saya tuh nggak tahu kalau Papa itu seniman yang cukup cukup luas gitu influence-nya gitu ya. Jadi karena Papa itu nggak pernah bawa pekerjaan pulang ke rumah, jadi saya nggak tahu Papa itu seniman yang seperti apa gitu ya. Jadi taunya cuman dosen seni lukis. Nah, ketika saya sudah besar itu saya baru tahu sedikit-sedikit bahwa ternyata pengaruh atau influence-nya Papa itu besar sekali. Mulai ikut diajak ke pameran, mulai diajak untuk mengkoleksi lukisan, itu saya baru tahu bahwa Papa itu ternyata sosok seniman yang cukup cukup senior, cukup sepuh di Jogja gitu. Ya mungkin itulah ya Om ya. Ya. Hari-hari terakhir atau bulan-bulan terakhir sebelum beliau pergi, ada kenangan khusus atau mungkin ada kode-kode khusus, firasat khusus? Firasat nggak ada yang khusus, cuman kemarin waktu libur Imlek tahun baru Cina itu saya tuh ngajak nginep di villa gitu di Solo, ayah sama mertua bareng. Kebetulan Papa juga mau, biasanya susah diajak begitu, bisa kumpul semua keluarga saya sama keluarga besan, keluarga mertua saya. Itu ketemu saya terakhir waktu pulang itu kita pelukan. Biasanya tuh kalau ketemu itu cuman jabat tangan, itu Papa itu meluk saya aja. Ada yang mungkin semacam wasiat, mamanya kalau Papa nggak ada, nanti kamu nggak ada ngapain ya, gitu? Nggak ada yang serius ya, cuma Papa itu pelihara bonsai banyak sekali di rumah. Ya. Terus saya tanya, Pak ini bonsai dijual nggak dijual gitu. Terus Papa itu bilang, kalau mau dijual semuanya aja gitu. Loh, kok semuanya? Loh, nanti kalau Papa mati siapa yang ngurus? Terus saya bilang, saya yang ngurus saya nggak apa-apa, teman saya panggil tukang taman gitu kan. Karena saya nggak hobi tanaman, tinggal panggil tukang taman gitu saya urus. Ya sudah buat kamu gitu aja. Mungkin bukan wasiat ya, cuman bonsai yang di rumah itu berarti akan perlu saya rawat.